Halo pemirsa KF Academy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa kembali di KF Academy bersama saya Luki Lestari dan narasumber hebat kita yaitu Bapak Deden Suryanto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Deden. Waalaikumsalam Ibu Luki Lestari, salam kenal. Pak Deden, Kepala SMK Negeri 1 Subang. Mohon izin Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Deden. Baik, terima kasih Ibu Luki Lestari. Pemirsa KF Academy, izin memperkenalkan diri. Nama saya tadi yang disebut oleh Bu Luki benar. Namanya Deden Suryanto MPD. Kemudian saya bertugas sebagai Kepala SMK Negeri 1 Subang. Keseharian saya juga membantu beberapa direktorat SMK dalam terkait dengan kurikulum dan juga perencanaan berbasis data. Terima kasih. Perkenalan singkat, jelas, padat begitu ya Bapak. Baik. Kita simak sudah sama-sama bahwa judul dari materi Bapak adalah Kurikulum Merdeka pada Sekolah Mandiri Berubah. Berubah, siap. Ya. Untuk sebagian orang ini hal yang tidak baru, untuk sebagian yang lain ini adalah hal yang baru, tapi sebagian yang lain ini ada juga rekan-rekan kita yang mungkin bahkan yang paling parah itu salah kaprah. Kalau nanti saya salah pun mungkin mohon diluruskan ya Pak Deden. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan Pak Deden, Kurikulum Merdeka pada Sekolah Mandiri Berubah agar persepsi, agar apa yang ada di benak rekan-rekan kita di seluruh tanah air ini sama paling tidak tentang Kurikulum Merdeka pada Sekolah Mandiri Berubah. Disilakan Pak Deden. Baik, terima kasih Bu Luki. Pemirsa KF Academy, pada intinya adalah kegiatan kita saat ini sebenarnya terkait dengan saya merasa prihatin dengan banyaknya teman-teman di seluruh Indonesia maupun mungkin Jawa Barat ini dalam pelaksanaan implementasi Mandiri Berubah itu masih sangat simpang siur. Bahkan masih ada yang salah kaprah dalam pemahamannya adalah memang ditetapkan oleh Beskap sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dengan mandiri berubah, tapi dalam kenyataannya kurikulumnya masih tetap sama, guru-gurunya menggunakan RPP juga, P5-nya hanya sebagai sebuah paparan yang tidak jelas gitu ya, sehingga memunculkan banyak riak di lapangan dan ini adalah hal yang harus kita sikapi bersama. Dan saya sudah bertemu beberapa grup guru baik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Rata-rata mereka belum paham dengan betul apa yang harus dilakukan ketika sekolahnya mendapatkan status sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan statusnya mandiri berubah. Apa yang harus dilakukan? Mereka membuat kos, tapi kosnya juga ala kadarnya, copy paste biasanya seperti itu. Kemudian isi di dalamnya juga belum dipahami secara jelas, terutama kemudian membaca struktur kurikulum juga masih kurang. Bagaimana mengintegrasikan P5 dalam mata pelajaran yang memang jadwal pelajarannya terintegrasi dengan P5. Nah, ini juga menjadi hal. Saya menemukan di lapangan masih banyak yang melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu contohnya PAI kan 3 JP ya, 108 JP, sementara 90 JP-nya itu adalah PAI-nya, 18 JP-nya adalah P5. Dalam kenyataannya di lapangan kebanyakan teman-teman PAI itu malah mengajarnya P5 itu di mata pelajaran PAI-nya. Atau PAI-nya diajarkan di mata pelajaran atau di jam pelajarannya P5. Ini kan salah kaprah sekali, Bu Luki ya. Sehingga ini membuat saya sendiri agak prihatin. Nah, oleh karena itu dengan adanya kegiatan yang akan digagas oleh KF Academy ini adalah kesempatan bagi saya, paling tidak saya ikut mencoba mencerahkan teman-teman
seperti apa sih langkah-langkah terstruktur dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan statusnya adalah mandiri berubah. Saya tidak akan menjelaskan KOSP secara mendetail, tidak. Saya juga tidak akan menjelaskan bagaimana membedah struktur kurikulum secara mendetail. Pun demikian, saya juga tidak akan menjelaskan bagaimana materi P5 itu seperti apa. Tapi yang nanti akan saya coba jelaskan itu adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan statusnya sebagai mandiri berubah. Jadi nanti adalah secara general yang ingin saya sampaikan. Apa saja sih langkah yang harus dilakukan dari A sampai Z? Apakah sudah sesuai oleh sekolah itu melaksanakan itu seperti itu atau tidak? Terlepas dari bagaimana pemahaman KOSP secara mendetail, bagaimana pemahaman implementasi P5 secara mendetail, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa dari mulai awal sampai akhir sekolah dalam melaksanakan kurikulum Merdeka dengan status mandiri berubah itu adalah paling tidak itu sudah melakukan tindakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi nanti dalam paparan nanti saya tidak akan menjelaskan mendetail ya Bu Luki ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan begini loh seharusnya sekolah itu melaksanakan kurikulum Merdeka paling tidak dengan statusnya mandiri berubah seperti itu Bu Luki. Baik Bapak, terima kasih rekan-rekan guru, rekan-rekan akademis, dimanapun rekan-rekan berada. Jadi narasumber hebat kita nanti akan menyampaikan apa yang harusnya dilakukan oleh sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini terutama pada sekolah mandiri berubah begitu ya. Jadi rekan-rekan yang merasa sekolahnya atau berdinas sedang bertugas di sekolah yang statusnya sekolah mandiri berubah begitu, mengimplementasikan kurikulum Merdeka, silakan bisa hadir di acara kita ya Pak Deden. Ya, dan ini paling banyak Bu Luki. Gimana paling tuh? banyak sekolah yang memilih sebagai mandiri berubah dalam kurikulum Merdeka. Jumlahnya paling banyak. Oh, baik. Jumlahnya paling banyak gitu ya. Baik. Dan kalau tadi disampaikan bahwa akan ada bonus, ada contoh KOSP, namanya juga bonus ya Pak. Bonus itu biasanya ditunggu-tunggu. Tapi bukan itunya sebetulnya yang menjadi nomor satu. Yang menjadi nomor satu adalah bagaimana sekolah dengan sesungguh-sungguhnya melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama sekolah mandiri berubah. Demikian ya Pak Deden. Ya, Pak Deden sebelum tambahan ditutup, lagi Bu, baik. Tambahan Bu Luki, karena banyak teman-teman yang memang belum mendapatkan arahan, dan memang sekarang saat ini kementerian kita kan lebih banyak memberikan peluang kepada teman-teman itu mendapatkan informasi tidak dalam bentuk pertemuan secara luring, tapi lebih banyak kepada bagaimana belajar mandiri yang memang materi-materinya sudah oleh kementerian diuploadkan di portal Merdeka Mengajar gitu. Hanya memang kendalanya teman-teman kita itu adalah agak sulit kalau untuk memahami materi-materi yang memang langsung di-download di internet atau di portal Mandiri Merdeka Mengajar. Padahal di situ di Merdeka Mengajar tuh muncul berbagai teori terkait dengan masalah kurikulum Merdeka, dan itu ada pelatihan yang sifatnya daring gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau daring tidak ketemu, tidak bertanya, tidak berdiskusi, itu kelemahannya kan mungkin akan sulit untuk dipahami atau kurang dipahami, sehingga saya merasa tertarik untuk memberikan gambaran secara ringkas, dan mudah-mudahan ini mencerahkan teman-teman di lapangan sehingga tidak lagi merasa keliru, tidak lagi merasa gamang, tidak lagi merasa bahwa benar nggak sih saya ini gitu kan. Nah, dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, terutama untuk mandiri berubah, dan mudah-mudahan itu bisa membuat teman-teman lebih tercerahkan gitu Bu Luki. Keren Pak Deden. Berarti rekan-rekan silakan disiapkan, terutama rekan-rekan yang sudah mengimplementasikan, sudah sedang berjalan begitu ya Pak Deden. Betul, pasti banyak ini kan sudah semester kedua ya untuk mandiri berubah ini. Banyak sekali mungkin di antara rekan ketika sudah berada di dalamnya, sudah melaksanakan, itu mungkin di dalamnya pasti mengalami hambatan, tantangan, kemudian benarkah, harus bagaimana, sesungguhnya seperti apa. Nah,
dari pengalaman sambil berjalan inilah mungkin nanti rekan-rekan bisa banyak bertanya di acara kita. Baik, Bapak masih akan ada yang disampaikan sebelum acara singkat kita ini ditutup? Ya, pada intinya saya mengajak teman-teman untuk nanti kita berdiskusi banyak terkait dengan implementasi kurikulum kemerdekaan di Mandiri Berubah. Saya yakin teman-teman banyak yang masih merasa bingung terkait dengan itu, dan mari kita samakan persepsi. Mudah-mudahan apa yang nanti dibahas di dalam sesinya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu aja Bu Luki. Mari bersama-sama kita memahami kurikulum merdeka untuk Mandiri Berubah, sehingga kita melaksanakan kurikulum merdeka tidak lagi menjadi bingung atau kebingungan, sehingga apalagi kalau kita sudah melaksanakan statusnya melaksanakan, tapi kegiatan di sekolahnya kembali ke kegiatan yang kurikulum 2013, itu kan sangat tidak lucu gitu Bu Luki ya. Iya, betul, baik Bapak. Jadi rekan-rekan tanpa ragu silahkan bertanya agar yang tadinya ragu-ragu menjadi lebih yakin bahwa yang dilakukan di sekolah benar. Demikianlah Bapak Ibu pemirsa KF Akademi, bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Deden Suryanto, Kepala SMK Negeri 1 Subang, mengawali workshop yang insya Allah akan dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 Februari 2023. Segera daftarkan diri Anda ke link pendaftarannya dan kita akan berjumpa kembali di sana. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.